Hai hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Ingat, tetap jaga kesehatan. Oke, baik, pagi hari ini kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK. Nah, kali ini Pak Guru akan mengajarkan kepada kalian materi yang baru. Nah, sebelumnya minggu lalu Pak Guru sudah memberikan kalian latihan soal. Nah, harapan Pak Guru semuanya sudah mengerjakan. Oke, nah tidak usah kita berlama-lama ya, kita langsung ke materi pembelajaran kita. Jadi hari ini Pak Guru akan mengajarkan kepada anak-anak cara mencetak dokumen di dalam Microsoft Office Excel. Oke. Nah, dalam mencetak dokumen ya yang kita lakukan di dalam Microsoft Office itu yaitu Microsoft Office Word, PowerPoint dan Excel. Nah, semuanya ada perbedaan ya. Perbedaannya apa? Nah, kalau untuk di dalam Microsoft Office Excel nanti kita lihat bersama ya. Oke, baik. Yang pertama kita lakukan sebelum kita mencetak dokumen, tentunya pastinya kita harus memiliki dokumen apa yang kita mau cetak. Contohnya di depan ini Pak Guru sudah membuat sebuah tabel ya. Tabel di sini berisikan tentang daftar nama peserta lomba bola kaki. Nah, wah ini Pak Guru salah masukkan ini, masa bola kaki gabung sama yang cowok ya. Ini kita ganti saja mungkin Maradona. Nah, katakan seperti ini ya. Namanya sama kayak pemain bola yang eh, keren pada masanya. Nah, ini Lina kita ganti juga. Lina kita ganti jadi Devin. Nah, seperti ini. Lalu Doni biarkan, Devi biarkan karena ini nama cowok ya. Jadi tidak apa-apa. Oke, baik. Eh Seperti ini ya, tabel katakan Pak Guru sudah memiliki tabel seperti ini dan sekarang Pak Guru ingin mencetak dokumen ini. Oke. Nah, seperti apa sih caranya? Mari perhatikan Pak Guru. Tetapi sebelumnya Pak Guru ingin ingatkan ya. Di sini Pak Guru sudah ganti fontnya dan font size-nya. Jadi nanti ketika anak-anak mau mencoba, pastikan dulu ya mengatur font dan font size-nya. Ya, fontnya Times New Roman ya. Setelah itu font size-nya itu 12. Oke. Nah, oke kita lanjut. Nah, untuk mencetak dokumen ya. Nah, di sini anak-anak, kalau yang tampilannya sama kayak Pak Guru seperti ini ya. Ini Pak Guru sudah menggunakan Microsoft Office yang 2016. Jadi nanti kalau anak-anak punya tampilannya seperti Pak Guru, nah ini tinggal di sini ada menu file. Nah, tetapi nanti kalau yang berbeda sama Pak Guru yang masih menggunakan Microsoft Office eh, yang 2007 itu tidak masalah juga ya karena fungsinya sama, cuma namanya ya di sini berubah. Di sini eh, office button, di sini ada buletan biasanya di sini ya. Nah, buletan. Nah, cuma itu aja bedanya kalau untuk proses mencetaknya ataupun menyimpan dan membuka dokumen ya. Di sini yang membedakan kalau yang di bawah 2016 yaitu 2007 itu di sini buletan bukan klik file ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi intinya di sini klik yang di pojok sini ya. Kalau yang beda tampilnya kayak Pak Guru, klik yang bulatan itu yang namanya office button. Lalu yang sama kayak Pak Guru ini klik file. Nah, setelah itu kita tidak perlu cari yang lain-lain dulu, kita langsung cari print. Nah, oke, kita klik print. Nanti maka akan tampilannya seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti kalau yang di dalam Microsoft Office 2007, anak-anak tinggal klik print saja lalu pilih eh, lembar keberapa, setelah itu untuk mengatur margin dan sebagainya itu tidak jauh berbeda dengan Pak Guru. Cuma tampilannya seperti ini. Ini yang membedakan. Kalau yang 2007 ini tidak ada previewsnya seperti ini, tetapi kalau yang sama kayak Pak Guru ada previewsnya seperti ini. Maksudnya preview seperti ini di sini eh, ditujukan hasilnya nanti ketika kita mencetak tuh seperti apa. Oke. Nah, tetapi kalau yang di 2007 itu beda lagi menunya ya. Kalau kita mau melihat
ketika kita sudah selesai mencetak itu tampilannya seperti apa. Oke. Nah, oke Pak Guru lanjutkan menjelaskan. Nah, kalau yang sama tampilannya kayak Pak Guru, di sini ada jenis printer ya. Kalau anak-anak yang beda tampilannya Pak Guru sama Pak Guru punya, anak-anak tinggal mengikuti nama-nama menunya ini sama semua ya. Nama-nama menunya ini sama semua, hanya posisinya saja yang berbeda. Jadi anak-anak menyesuaikan ya yang tampilannya beda sama Pak Guru ya. Tidak masalah. Oke. Jadi anak-anak coba baca nama menunya apa ya. Baru anak-anak praktekkan ya. Tidak berbeda nih untuk nama menu-menunya ini ya. Jadi semuanya sama, fungsinya cuma bentuknya atau posisinya yang berbeda. Oke. Nah, di sini ini kita ada tombol print. Nah, ketika kita menekan print ini, kita pastikan terlebih dahulu di sini semuanya sudah teratur. Oke, apa yang kita perlu atur? Nah, yang pertama, ini adalah jumlah copies. Nah, copies ini adalah jumlah yang kita akan cetak. Misalnya kita masukkan 2. Jadi nanti kita akan mencetak 2 lembar. Ya, kalau kita masukkan 2. Jadi nanti ketika kita masukkan 2 di sini maka akan tercetak ya dengan printer itu 2 lembar. Oke. Paham ya Nana? Selanjutnya di sini kita akan memilih jenis printer. Nah, ini offline tulisannya, berarti printernya belum terpasang. Bagaimana kalau seandainya terpasang? Mari coba kita lihat. Oke. Coba kita perhatikan tampilannya ketika terpasang. Oke, tunggu beberapa saat ya Pak Guru, hidupkan dulu printernya Pak Guru. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini. Nah, kalau terpasang terhubung dengan printer maka ada tulisannya ready di sini. Nah, ini bukan cuma hanya nama printer ini saja, tapi printer yang lain kalau dia terpasang ya kabel printernya ke perangkat kita, laptop ataupun komputer, maka akan tulisannya ready di sini. Ya, bukan cuma Canon ini saja, tetapi bisa saja Epson ya, Epson L120 ya, ataupun Epson L3 110 dan seterusnya. Oke. Nah, tentunya anak-anak ketika kita ingin mencetak ya, memprint ya, itu kita pastikan kita sudah menginstal driver printernya ya. Jadi kalau misalnya anak-anak belum terinstall driver printernya, boleh minta tolong papa atau mamanya atau kakaknya mungkin menginstalkan driver printernya. Jadi pastikan dulu driver printernya sudah terpasang di komputer kita atau laptop kita. Oke anak-anak. Dan tentunya anak-anak ya, kita harus memiliki printer pastinya ya. Nah, kalau yang anak-anak sekarang tidak memiliki printer tidak apa-apa, kita praktekkan saja. Andai kata kalau kita sudah ada printer ya, jadi kita cuma mempraktekkan saja. Nanti kalau di sini tidak ready tidak masalah. Oke. Pak Guru hanya mencontohkan saja di sini ya. Jadi tidak mesti anak-anak harus mencari printer dan sebagainya, tidak perlu ya. Jadi Pak Guru hanya mencontohkan saja tampilannya ketika printer kita sudah terhubung dengan komputer kita atau laptop kita. Oke anak-anak, paham ya? Sejauh ini paham ya? Semoga harapannya Pak Guru kalian paham. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah terpasang printernya seperti ini, sekarang kita kembali ke bagian bawah sini. Kita lihat di bagian bawah. Di sini ada page to ya, page di sini, lalu di sini ada to. Nah, di sini seandainya kalau kita punya dokumen di dalam Microsoft Office Excel kita ada lebih dari 1, nah ini kita bisa membantu. Misalnya kita hanya mau mencetak halaman 1 saja, berarti kita harus klik di sini 1, klik di sini 1. Oke. Nah, tetapi misalnya kalau misalnya kita punya dokumen 2 nih, ada 2 lembar ya, katakan 2 lembar. Jadi misalnya kita mencetak halaman 1 sampai 3, berarti kita masukkan di sini page-nya 1, lalu di bagian sini 3. Oke, paham? Nah, misalnya kalau kalian ingin mencetak halaman 3 saja, yang halaman kita memiliki 10 halaman katakan ya, kita ingin mencetak halaman 3 saja. Jadi kita harus masukkan 3 di sini.
3 di sini. Jadi intinya ketika kita ingin mencetak hanya satu halaman saja, kita harus memasukkan halamannya yang di sini harus 3, di sininya harus 3. Tetapi kalau misalnya berbeda dari misalnya angka halaman 1 sampai 4, berarti di sini 1, di sini 4. Jadi intinya kalau yang di sini paling yang membedakan yaitu kalau kita cetak satu, kita harus samakan nilai yang di sini sama yang di sini. Ya, kalau kita mau mencetak satu lembar itu saja. Tetapi kalau kita mau mencetak 3 halaman dari 10 halaman itu, berarti kita harus masukkan halaman yang mana yang paling pertama kita cetak sampai halaman keberapa kita mau cetak. Oke. Nah, oke, selanjutnya di sini, ini hanya pengaturan ketika kita mau mencetak, apakah mau kita cetak di baliknya lagi. Misalnya kita sudah cetak satu lembar nih, kan di baliknya masih kosong. Nah, apakah kita mau mengatur mau mencetak di baliknya atau tidak? Nah, di sini kita bisa atur, ya. Nah, di sini kita bisa atur. Tapi di sini jarang kita gunakan ya untuk sejauh ini. Nah, oke, ini kita Pak Guru hapus. Pak Guru hapus. Oke, seperti ini. Setelah itu yang ini, ini hanya pengaturan quality-nya, jadi tidak perlu kita perhatikan di sini, tidak perlu kita setting kembali, ya. Nah, setelah itu di sini adalah portrait orientation. Maksudnya di sini adalah posisi kertas kita, apakah miring ataukah berdiri, ya. Portrait atau horizontal, ya. Nah, horizontal, landscape kalau di sini. Portrait dan landscape. Nah, kalau portrait itu berdiri, kalau landscape itu dia miring teksnya. Kertasnya. Oke, nah ini kita memilih portrait. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa memilih jenis kertasnya. Jenis kertas apa sih yang kita ingin gunakan? Jadi di dalam proses mencetak kita harus memilih jenis kertas yang kita ingin gunakan, apakah besar atau kecil. Nah, yang ini kita pilih yang A4 kalau ukuran dokumen kita tidak terlalu banyak, ataupun dokumen kita pengen mencetak dengan kertas yang kecil. Oke, tidak terlalu kecil-kecil amat ya Nana, yang ukurannya kecil. Oke, kita pilih yang A4. Tapi misalnya yang mau yang agak panjang, kita pilih yang legal. Oke, seperti ini tampilnya di sini ya Nana ya. Coba Nana perhatikan, kalau kita pilih A4, maka ukurannya kertasnya segini nantinya. Oke, tapi kalau kita pilih legal, nah maka akan lebih panjang. Oke, seperti itu anak-anak. Nah, oke, sejauh ini paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham ya. Nah, ini untuk pengaturan jenis-jenis ukuran kertasnya ya. Oke, tapi ini nanti dulu kita pelajari, kita cukup pelajari yang legal dan A4 yang umum kita gunakan atau yang biasa kita gunakan juga ya. Oke, ini Pak Guru pilih A4 kembali. Nah, setelah itu ini tidak perlu kalian atur ya. Selanjutnya kita ke page setup. Page setup. Nah, anak-anak, kalau di page setup ini kita akan mengatur marginnya. Pak Guru, maksudnya apa? Nah, anak-anak coba perhatikan ya. Di sini kan marginnya atau tabel kita itu berada di pinggir sini anak-anak ya. Ya, di pinggir sini. Nah, misalnya kita mau posisikan di tengah sini, kita pilih yang horizontally. Lalu kita klik OK. Maka tabel kita akan berpindah seperti ini. Jadi pada saat kita cetak, tabel yang kita miliki tadi tidak tercetak di samping sini tapi di tengah-tengah. Oke, anak-anak. Selanjutnya coba Pak Guru ulangi lagi page setup. Di sini juga kita bisa atur kertasnya juga ya, bukan cuma di sini saja, tetapi di page setup ini juga kita bisa atur. Setelah itu kita kembali ke margin. Oke. Nah, di sini kita bisa mengatur left, right, bottom dan top. Maksudnya adalah kita bisa mengatur teks kita agar rapi. Nah, misalnya kalau kita tambahkan di sini, ini kan karena tabelnya sedikit, jadi ini Pak Guru tidak atur, Pak Guru hanya menjelaskan. Jadi misalnya kalau kita masukkan nilainya lebih besar, misalnya katakan
Pak Guru masukkan 5 atau sorry kok 5 kebesaran 2,0, maka nanti tabel kita misalnya bisa dikatakan bisa sampai di sini aja posisinya ya. Nah, right-nya juga kita taruh 2, katakan 2,0. Berarti dia di sini. Tapi kalau kita kasih 0 atau 0,7 di seperti ini, maka nanti misalnya tabel kita agak lebar, dia maka akan lebih besar lagi seperti ini. Kalau misalnya kita atur 2 di sini anak-anak, nah 2 di sini bisa jadi terpotong juga teksnya. Seperti apa sih modelnya tampilannya nanti ya, coba anak-anak praktekkan di rumah kalau seandainya ada printer ya. Kalau tidak ada printer tidak usah dipaksakan, oke? Jadi coba anak-anak praktekkan. Bagaimana sih kalau seandainya ngeprintnya dengan kondisi tabel kita panjang, oke? Kalau tabelnya panjang apakah terpotong atau tidak? Nah, di sini kita aturnya. Oke, di sini kita aturnya. Sip. Untuk mengatur marginnya. Oke, setelah itu kalau sudah kita atur di sini, kita klik OK. Nah, kalau sudah semuanya kita atur, lalu kita klik print, maka dokumen kita akan langsung tercetak. Oke, misalnya nih Pak Guru klik print. Nah, maka dokumennya Pak Guru akan tercetak. Tunggu beberapa saat akan tercetak. Nah, di sini nanti akan dikasih tahu nih. 0/1. Ini satu dokumen tercetak. Nah, tampilannya Pak Guru nggak aktifin kamera. Nah, jadi nanti ada tampilannya proses cetaknya, maksudnya hasil cetak kalian akan terlihat ya setelah kalian klik print. Oke? Harapan Pak Guru kalian paham materi ini dan bisa kalian coba praktekkan ya. Prakteknya ndak mesti kalian harus ada printer ya, ndak harus ada printer anak-anak. Jadi anak-anak cukup ikuti langkah-langkah yang Pak Guru lakukan, yang Pak Guru jelaskan. Apa saja yang harus kalian atur ya, sudah semua kalian atur. Untuk printnya ya, jenis printernya disesuaikan aja. Kalau ada printernya boleh kalian pilih printernya, kalau tidak ada printernya kalian pilih salah satunya. Biasanya di sini ada Microsoft Print to PDF, Microsoft XPS ini dokumen printer. Nah, ini boleh anak-anak coba di sini ya. Boleh anak-anak klik salah satu di sini untuk sebagai contoh saja ya. Nah, kalau sudah jenis printernya sudah dipilih, lanjutkan dengan proses selanjutnya yang Pak Guru tadi jelaskan. Kalau untuk bagian page setup ini anak-anak, untuk bagian header, boleh anak-anak explore sendiri ya, biar anak-anak lebih memahami. Jadi di sini untuk mengatur bagian kiri, kanan, atas, bawah, jarak ketika kita ingin mencetak ya, namanya margin di sini anak-anak. Kalau mau diposisikan di tengah, klik horizontal. Oke. Nah, oke. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Harapan Pak Guru kalian paham dan kalian bisa mempraktekkan dengan baik. Oke, siap? Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Bye bye.